Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Hidayat Mulis dari jurusan Teknik Informatika, dari kelas A mata kuliah pemrograman mobile. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah percobaan sintaks bahasa Dart dari Flutter. Adapun yang akan saya bahas itu di sebelah, dapat kita lihat di sebelah kanan layar sekitar 12 konten yang akan saya coba. Sebelumnya saya sudah melakukan coding di setiap konteksnya. Langsung saja mungkin untuk menyelesaikan waktu. Yang pertama itu hello world. Nah, di setiap aplikasi itu biasanya atau harus untuk memulai kita harus menggunakan main sebagai fungsi untuk menampilkan teks di konsol. Kemudian kita juga menggunakan fungsi tingkat atas seperti print. Nah, di mana print ini berfungsi untuk menampilkan baik itu kalimat maupun berbentuk kata, intinya ya dalam berbentuk objek. Dan ketika kita run itu muncul hello world sesuai dengan apa yang terdapat dalam codingan. Kemudian yang kedua itu tentang variabel. Nah, variabel di sini dalam kode Dart aman untuk tipe sebagian besar variabel, dan baiknya itu tidak memerlukan tipe yang eksplisit. Mungkin kita coba coding. Panggil satu variabel, misalkan year. Setelah itu coba kita run. Nah, muncul 1977 seperti yang terdapat dalam variabel year. Kemudian yang ketiga itu tentang control flow statements atau kontrol aliran pernyataan. Nah, dalam bahasa pemrograman Dart juga mendukung pernyataan aliran kontrol biasa. Ini merupakan sambungan dari variabel tadi. Coba kita tes. Kemudian kita run. Di sini di dalam codingan itu berisi jika tahun lebih besar atau sama dengan 2001 maka akan di print 21 state country. Jika dan else if, atau jika tahun lebih atau sama dengan 1901 maka muncul seperti ini. Mungkin kita run terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapat melihat outputnya. Mengapa muncul 20 century? Karena seperti yang kita lihat di sini, year itu 1977 itu tidak lebih dari 2001, makanya yang muncul itu 20 century. Kemudian untuk yang di bawah ini merupakan output dari codingan yang. Kemudian kita lanjut ke yang keempat, itu tentang function atau fungsi. Nah, di sini kami merekomendasikan untuk menentukan jenis argumen pada setiap fungsi dan nilai kembalian. Seperti kita coba void ini. Dan kita tampilkan resultnya. Kita run. Nah, ini hasil dari result Fibonacci 20. Itu tergantung dari angka yang kita masukkan di inputan. Kemudian untuk yang kelima tentang comments. Nah, untuk di bahasa Dart itu sendiri, ketika kita ingin berkomentar itu menggunakan garis miring 2 seperti ini. Yang satu lagi, misalkan ayo kita bekerja. Ini merupakan komentar di Dart, dan banyak codingan komen yang lain yang terdapat pada bahasa Dart. Kemudian selanjutnya yang keenam itu tentang import. Untuk mengakses
API atau API yang ditentukan di perpustakaan lain, kita juga menggunakan kata import seperti pada codingan yang telah saya coding di bawah ini untuk mengimport atau mengakses API yang kita tentukan pada perpustakaan lain. Selanjutnya di bagian ketujuh itu ada kelas. Kemudian berikut contoh kelas dengan tipe properti dan 2 konstruktor dan sebuah metode. Salah satu properti tidak dapat disetel secara langsung, jadi properti itu ditentukan menggunakan metode pengambilan, bukan dari variabel itu sendiri. Di sini ada nama kelas spacecraft atau kapal luar angkasa, kemudian ada string name, data waktu, data time, kemudian di sini terdapat beberapa fungsi. Adapun outputnya itu dapat kita lihat ketika sudah di run, dimana di sini muncul atau kita lihat bahwa di sini mengeluarkan nama dari kapal angkasa dan launchnya tahun berapa, kemudian kapal angkasanya lagi, dan unclaunched. Kemudian yang ke-8 itu inheritance atau warisan. Di bahasa Dart itu sendiri memiliki warisan tunggal. Dapat kita lihat di sini di dalam kurungan itu class orbiter dan extend spacecraft. Kemudian yang ke-9 itu sendiri mixing atau campuran. Nah, mixing ini merupakan cara menggunakan kembali kode dalam beberapa hierarki kelas. Nah, seperti pada contoh di bawah ini, mixing piloted in astronauts, kemudian vote describe crew, dan akan muncul print number of astronauts. Kemudian yang 10 interface dan abstract class atau antarmuka dan kelas abstrak. Nah, untuk bahasa Dart itu tidak memiliki interface kata kunci, karena sebaliknya semua kelas secara implisit mendefinisikan sebuah antarmuka. Kemudian oleh karena itu kita dapat mengimplementasikan kelas apapun di dalam Dart seperti pada codingan di bawah ini. Kemudian kita lanjut ke nomor ke-11. Bagian 11 itu async atau tidak sinkron. Kemudian dengan begini kita dapat menghindari panggilan balik dan buat kode kita lebih mudah dibaca dan menggunakan async dan await. Kita bisa lihat codingannya di sini. Seperti ini. Kemudian untuk bagian terakhir itu sendiri expectations atau pengecualian. Nah, di sini kita untuk memunculkan pengecualian kita menggunakan kata throw. Kita menggunakan kata throw untuk melakukan pengecualian. Ya, mungkin itu yang sempat